Video ini adalah video review mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Saya Ika Apriani dengan NIM A1E119094 kelas R003 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Penyusunan program BK. 1. Asesmen lingkungan. Sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor dan kebijakan pimpinan sekolah. 2. Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik atau kesehatan, kecerdasan, motif, belajar, sikap dan kebiasaan belajar, dan minat-minatnya. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. 1. Rasional. Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program BK. Kedua, dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. 3. Visi dan misi. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka visi program BK bagi konseli. 4. Deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. 5. Tujuan. Tentukan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. 6. Menentukan komponen program. Komponen program yaitu meliputi 1. Komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. 7. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencangkup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 8. Rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan atau action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengembangan tema atau topik. 10. Rencana evaluasi. 11. Pelaporan dan tindak lanjut. 12. Sarana prasarana. 13. Anggaran biaya. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. Apa itu akuntabilitas bimbingan dan konseling? Jadi yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan berkaitan dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan akuntabilitas dalam BK. 1. Menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. 2. Memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. 3. Untuk menilai dan mengevaluasi program. Konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. 4. Untuk memperlihatkan keefektifan program bimbingan dan konseling sekolah. Manfaat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. 1. Akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. 2. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. 3. Informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder, termasuk siswa, orang tua, dan guru. 4. Informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Komponen akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, menerima tanggung jawab.
Kedua, komunikasi. 3. Penjelasan kepada stakeholder mengenai program. 4. Umpan balik. 5. Perbaikan program. Baiklah, sekian review materi yang saya berikan dan saya ucapkan terima kasih.